saya hanya dapat pesan 2009 itu, Dik, mau tidak usah ikut, nanti yang mengadili alam, sing berketat sing salah bakalan buruk. Saya percaya dalam maksimal. Jadi waktu saya disahkan tahun 1978 di tingkat 2, Darmoyo masih almarhum kalau di Darmoyo 5 tahun lagi belum karena ya pusat ngeterapkan yang tingkat 2, 5 tahun menikah. Itu Indonesia itu ya. Jadi sampai sekarang 2009 Mas Imam tidak menginginkan ilmunya. Jadi karena itu untuk cabang Magetan kita harus tetap bertahan. Jadi cabang Magetan itu seperti tadi dikatakan adalah kumpulan itu pusatnya orang di Jawa Timur. Jadi saya harapkan tetap memegang teguh ajarannya Mas Imam, Simur. Jangan yang lain-lain. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Nah, sebelumnya saudara mungkin diantara sekian banyak ini enak sing kurang jelas. Mas temun ki sapa to? Nggih. Akeh sing ngerti jenenge orang ki wong. Kula mencerita sejarah mawon. Jadi saya asli saya Madiun. Saya bertempat di Madiun mulai tahun 1958. Terus yang kedua, saya latihan desa Trate itu mulai tahun 1964. Ya, mungkin baru tahu ya. Terus pengesahan saya 5 tahun, jadi 1964 sampai 1969. Tepatnya 12 April tahun 1969. Waktu itu saya disahkan seluruh Indonesia itu Madiun hanya 20 orang, 20 seluruh Indonesia hanya sekitar 40 orang termasuk Bandung, Malang, dan Jakarta. Demikian disahkan tingkat 1. Jadi mungkin di sini ada yang masih muda. Ini tinggal loro kabeh tinggal siji campur. Ceritanya campur-campur ya. Ya itulah. Jadi saya di latihan desa Trate 5 tahun mas, zaman dulu muridnya saiki. Saiki muridnya sudah pirang-pirang. Ini terus akhirnya saya di sana 69 tingkat 1. Terus tingkat 2 saya tanggal 6 Januari 1978 mas. Tingkat 2 sampai sekarang itu. Terus kerja saya bekerja di Batalion 501 Gopeit ya, zaman dulu 501 Pasukan sebagai pegawai negeri sipil ya, golongan sampai pensiun golongan telur. Nanti kalau tidak bakatnya 4 periode. Dulu ada penilaian DP3 ya, biji kuku itu ya, efeknya baru ketua ya, mudah banget terus. Tapi saya terima itu, mungkin sudah saya sudah jalurku ya ekonomi ini sampai pensiun. Saya pensiun tahun 2003. Istri saya 1, terus anak saya 2, cucu saya 6. Jadi istri saya sudah meninggal tanggal 30 September 2018. Jadi selamatan harus enggak. Ini demikianlah saya latihan desa Trate. Waktu itu saya yang melatih langsung Mas Imam Kusupan. Saya diberi pelajaran ilmu pernapasan itu tahun 1968.
Jadi waktu saya masih tingkat 7. Nah, jadi pencipta kita itu diberi warisan Mas yang tidak hebat, yang begitu hebat, yaitu namanya ilmu pernapasan itu memang ciptaannya Mas Imam 1968. Waktu itu Mas Imam punya ludruk sejenis Trikarya Putra, mainnya di Winongo Madiun, lapangan Winongo Madiun di sana. Nah, termasuk pelaku-lakunya itu sekarang masih ada, yang sekarang mungkin sudah tenggelam, mungkin mesti layak nih, termasuk Mas Sarjono, Mas Suryadi Magetan yang sudah meninggal, termasuk Mas Dibyo Ayu dan sebagainya, pelakunya. Itulah, jadi pertama kali di tingkat 7 saya sudah menerima ilmu pernapasan dari Mas Imam. Dari waktu itu 20 orang itu dipilih, dilatih pernapasan, saya dipilih, akhirnya saya terpilih dari 20 itu 10 orang. Waktu itu diberi pelajaran yang namanya rangdan. Itu tingkat 7 sudah diberi pelajaran rangdan sama Mas Imam. Jadi pelajaran rangdan itu orang nganggo Joko Kontro Mas, orang nganggo keris ya, di pamer-pamernya orang nganggo brambang bawang dijunjungi kan modok ya, dan sebagainya. Tapi itu berdasarkan kekuatan alam semesta. Jadi waktu itu langsung diberi. Jadi ayo dek, saya ini lapangan Winongo. Betul. Jadi 10 orang tadi waktu itu mendung, tapi di situ hujan belum turun. Akhirnya mendung, hujannya turun. Hujannya terang, tidak turun. Demikian itu 1968 sudah diberi pelajaran yang sedemikian. Waktu itu di tingkat 7. Nah, terus akhirnya ini yang saya ceritakan, yaitu waktu itu setelah diberi ilmu pernapasan 69 saya kisahkan pengesannya di pavilion Kabupaten Madiun. Itu waktu itu segegeran Kabupaten Madiun jenenge tidak salah sampai itu kalau mau latihan ceritanya ini di pagar berduri Mas, kalau berduri. Jadi harus izin Bupati Saleh Hasan. Ceritanya gitu. Waktu itu Pak Saleh Hasan. Nah, akhirnya di situ menjadi musuhnya itu, tapi kita tetap latihan. Seperti tadi bidang pencak silat ya. Nah, aku ngarani penaknya pencak silat, karena silatnya S1 itu. Nah, setelah itu saya latihan di tingkat 2. Latihan di tingkat 2 itu mulai tahun 1976. Ini 2 tahun. Itu 2 tahun selesai. Waktu itu saya pendaftarannya telat. Ya, ada yang sudah mendaftarkan. Jadi waktu itu periode untuk ke tingkat 2 itu hanya 2 tahun. Jadi 1969. Di tahun 1971 itu ada pendaftaran atau dipilih sama Mas Imam. Jadi bukan di daftar seperti sekarang, ditunjuk. Di sini mungkin ada Acik ya. Acik itu penting saya Mas. Itu ngawi masuk klub malam Sabtu, saya malam Jumat itu sudah ada pendaftaran, saya malam Sabtu ikut. Terus saya begitu masuk dia Mas Imam. Loh, tidak ketemu saya itu. Akhirnya saya ikut tes lulus. Jadi saya dites jurus saya nantikan 25B sampai jurus 17B. Apa Mas? Ini kita. Akhirnya saya ikut latihan. Di situ di tingkat 2 waktu itu saya latihan itu setelah dites saya lulus waktu itu juara 1 Mas. Ya, nilai saya 7,5. Itu ada tanda pengenanya dan sampai sekarang masih saya simpan. Jadi saya termasuk dari cabang Kabupaten Madiun, nilainya 7,5 Mas. Jadi juara 1 saya, juara 2-nya Dr. Andes Paulo Sawabdo, juara 3-nya Dr. Karno, juara 4-nya almarhum Darmoyo. Mungkin ada yang lihat istilahnya. Itulah, itu. Ini yang saya ceritakan itu demikian. Terus akhirnya ini saya teruskan, yaitu S1 itu ajarannya adalah budi luhur. Jadi budi luhur itu apa? Mungkin sekarang hanya banyak cerita-cerita saja ya budi luhur. Jadi budi luhur ini
dalam bahasa Jawa. Wong sing dimarang rahayune wiwitan nganti teko pungkasan. Nah supaya rahayu kok iso jaga kesucian sing diparingi Gusti Allah mulai lahir nganti mati. Barang siapa bisa mempertahankan kesucian itu mendapatkan barokah yang sangat besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana para wali itu mempertahankan kesucian, sehingga walaupun sudah meninggal jutaan orang masih minta kelebihan berkah. Itu adalah kelebihan berkah. Nah inilah sekarang ajaran Budi Luhur ini di Desa Terakhir itu hanya merupakan cerita saja. Ya. Buktinya apa? Buktinya yang bisa mencapai tataran, nah sekarang saya berikan tataran tingkat 3 itu hanya bisa ditulis jadi yang saya yang sini. Jadi kalau saya cerita tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kalau sesuatu masalah saya ya polos jambon hijau putih. Jadi waktu dulu saya itu sampai 5 tahun sudah diajarkan pernapasan. Tapi sekarang pernapasan itu mungkin ayat. Inilah selanjutnya setelah di tingkat 2 1978. Nah inilah yaitu yang saya senang Mas. Jadi waktu itu Mas Imam sering memberikan materi keesaan, tapi materi keesaan itu tidak boleh ditulis Mas. Tidak boleh. Jadi namanya wejangan. Wejangan. Jadi wejangan itu seperti ini, tidak boleh ditulis. Tapi saya sampai di rumah. Jadi Mas Imam mulai jam 12, ayo deh kumpul keesaan. Akhirnya jam 12 sampai jam 1, tidak jam 2, jam 3 sudah selesai. Nah itu saya punya kesenangan Mas. Jadi kalau itu saya tulis sampai di rumah. Ini mengenai buku keesaan. Jadi sampai sekarang saya tulis. Jadi saya ini urutan yaitu dari polos jambon putih siswa 1964 sampai 1969 itu saya punya catatannya Mas. Terus 169 sampai 1978 itu tinggal 1 saya punya catatannya. Jadi tiap setelah disahkan, tiap malam Jumat lagi Mas Imam mengadakan saresen. Saya terus nulis di sini. Akhirnya setelah 78 saya tingkat 2 itu juga masih ada saresen sampai Mas Imam meninggal tahun 1987. Mas Imam meninggal. Itu. Ini saya tulis. Akhirnya ya itu saya simpan. Terus selanjutnya, nah inilah yang sekarang ajaran keesaan ini yang sekarang sudah dicampur maksudnya di pengertiannya yang salah dan sebagainya. Jadi waktu sebenarnya itu keesaan itu adalah khusus materi yang diberikan kepada calon warga esa dan warga esa terakhir. Jadi bukan yang lain. Ini tahun 1998 sampai 87 masih itu saya masih mencatat ini. Jadi demikian juga setelah Mas Imam Sedo ya, Mas Imam itu tidak memberikan ilmu yang punah. Ini kita ditinggali warisan leluhur, peninggalan nenek moyang yang tidak bisa kita tinggalkan, dan ini jangan sampai dirubah, jangan sampai merubah kemudian daripada ajaran Esa Terakhir yaitu puncak silat nguri-nguri budaya warisan leluhur peninggalan nenek moyang Mas. Ini sampai saat ini sering istilahnya itu secara perantara maupun secara apa itu namanya langsung dan sebagainya. Ini yang suruh itu tidak pesan bahwasanya aku ngetik kumpulan itu di kumpulan agama, itu kumpulan politik, kumpulan persaudaraan. Inilah jangan sampai dimasuki agama maupun dimasuki politik. Nah sekarang ini sudah demikian, kita harus prihatin. Jadi sekarang banyak orang-orang yang pandai tapi jiwa esanya kurang mendalam, keesaannya kurang mendalam. Mas Imam inilah tugas kita dari pengurus-pengurus dan sebagainya. Tapi tata saya untuk saya sendiri, saya tetap nguri-nguri warisannya Mas Imam, warisannya budaya Terakhir, yaitu ajaran yang murni, tidak merubah cita-cita daripada leluhur Esa. Jadi kalau cerita itu sebenarnya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu kalau siswa, kalau warga. Tingkat 1 itu adalah gerak mulai usaha manusia ya, meniadakan halangan hidup ya. Mulanya di situ yang dipakai misalnya adalah jago ya, jago jadi jago ini masyarakat, bukan jago kubur. Jadi kalau misalnya ini
yang suruh bela diri praktis zaman tentu dilarang, Mas. Yang suruh mengatakan itu termasuk murid yang murtad. Karena apa? Bela diri praktis ini sing disinau pengen jadi jagoan, pengen jadi sing menang dunia. Karena akhirnya setelah itu dia tidak mau latihan pencak silat. Bukan yang suruh itu. Padahal yang suruh pencak silat itu diajarkan tidak untuk menjadi menangan, untuk mengayomi yang lemah, untuk menjadi manusia yang betul-betul. Ini. Terus tingkat 2 adalah gerak olah usaha manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Ya, itu. Jadi di situ diajarkan, jadi ilmunya Socrates itu ada di tingkat 2. Di situ diajarkan cara meminta yang benar, tapi sesuai esai cara meminta yang benar. Jadi kenapa banyak permintaan tidak dikabulkan, permintaan pada Tuhan tidak dikabulkan? Karena tidak tahu cara meminta yang benar. Itu tingkat 2. Mulanya di situ saudara yang tingkat 2 diajarkan yang namanya Gestalt. Gestalt itu mulanya memang dari ilmu pernapasan. Terus tingkat 3 adalah gerak olah usaha manusia menuju ketentraman diri, penyerahan secara bulat dan utuh pada Tuhan. Nah ini tingkat 3. Tapi sampai sekarang bisa dihitung dengan jari yang betul-betul tingkat 3. Bisa membuktikan yang menyatunya ilmu esai dengan dirinya sendiri. Ini tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Terus tahun 1993 itu saya baru duduk di rumah, itu didatangi seorang warga Socrates. Mas, demikian ini titipan. Ternyata itu adalah bukunya Mas Imam. Jadi bukunya Mas Imam, ilmunya Mas Imam yang asli. Di situ ada ilmu gaib yang bersifat praktis dan ilmu gaib yang bersifat teori. Jadi ilmu gaib yang bersifat praktis itu nanti laku, ilmu itu ilmu kan laku. Disitulah saya mempelajari namanya okultis. Okultis itu materinya adalah magnetis, cipto, telepati, kontak. Itu 93 sudah ditemukan. Tapi tidak banyak orang yang tahu. Kita buka demikian. Ini demikian. Jadi dengan demikian saya hanya berpesan kalau Magetan itu sudah mendapat dari Mas Imam, ya. Magetan itu tetap jejak. Ojo boyong ulon, ojo boyong etan. Nek boyong ulon, kuwi ranti pedoman. Nek boyong etan, Mas Imam sudah menghentikan Mas. Kuwi wis ditimbang sono. Orang Medeni. Kuwi wis ditimbang sono. Karena tidak ada gubernur, persaudaraan, leluhur sekalian sembarang nek musuh kancane dhewe ditrak kabeh. Jadi itu nek menurut lo kira Bratayuda tertinggi Kurawa karo Pandhawa. Pandhawa iki gurune kan sitok Mas, jenenge Begawan Abiyasa. Nggih, Begawan Abiyasa singkatan Begawan anane biasa. Tapi nek Kurawa gurune sapa? Durna Mas. Koncone akeh tapi Durna pendhita lakune salah. Mulane lingkungannya morat-marit. Ya. Demikian. Jadi saya hanya dapat pesan 2009 itu, Dik mon tidak usah ikut. Nanti yang mengadili alam, sing berketat jejak, sing salah bakal ambruk. Saya percaya dalam maksimal. Dari waktu saya disahkan tahun 1978 di tingkat 2, Darmoyo itu masih almarhum kalau. Di Darmoyo 5 tahun lagi belum karena ya pusat menerapkan ilmunya tingkat 2, 5 tahun meninggal. Itu Indonesia itu ya. Jadi sampai sekarang 2009 Mas Imam tidak menginginkan ilmunya lemah. Jadi karena itu untuk cabang Magetan kita harus tetap bertahan. Jadi cabang Magetan itu seperti tadi dikatakan adalah kumpulan itu pusatnya orang di Jawa Timur. Jadi saya harapkan tetap memegang teguh ajarannya Mas Imam. Ajarannya Mas Imam seumur ini. Jangan yang lain-lain. Mas Imam ya pengejawantaan daripada yang suro itu Mas Imam. Jadi yang suro dikasih Mas yang seperti ini Mas. Itu ilmu mentah. Itu pada itu matanya apa Mas? Sekali gerak mati Mas. Tapi Mas Imam tidak. Belak pengejawan jadi umpamanya masakan panganan ilmunya itu panganan sing mentah
utawa panganan sing durung dimasak. Durung dimasak itu misalnya kopi, teh ya, teh panas. Nek diminum ngocot. Nah, yang jero nek ngendikan ilmu kuwi padha karo nek wayang wis anggene. Wis anggene iki wis abape tok wis iso karo geni. Nah, tapi yang zakarate tidak. Jadi jalurnya yang Suro Mas Imam, yang Esat yang Suro Pak Jotomo, yang Esat Mas Imam. Jadi Mas Imam itu sekarang ilmunya apa? Untuk persaudaraan. Jadi demikian yang dapat saya ceritakan sedikit saja. Jadi syaratkan Jawa Timur khususnya Magetan itu harus betul-betul tegak mempertahankan ajaran nilai-nilai luhur, ajaran yang murni daripada persaudaraan sejahtera yang diciptakan oleh yang Suro. Jangan sampai kita nyeleweng ke Ngulon ataupun ke Wetan. Ini apalagi saya sudah dipesan juga itu tahunnya tanggal berapa itu 2013 ya. Jangan sampai bergabung. Saya kira demikian ya yang dapat saya berikan pada saudara-saudara kalian. Jadi harus mantap terhadap apa yang dilakukan ajaran pusat atau ajaran Mas Imam itu di Magetan. Saya kira demikian ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya di sini tidak merasa lebih pandai dari saudara. Saya hanya manusia biasa, Mas. Ya manusia biasa. Mas Imam tidak memilih orang yang pandai, orang pintar pintar. Mas Imam hanya memilih orang yang sederhana. Sederhana itu bisa mendapatkan segalanya dari Tuhan. Demikian ya. Saya ucapkan selamat malam. Salam persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih atas ujangannya dari Mas. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Cerdas dalam berpikir, teliti dalam memilih, bijak dalam bertindak, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.